Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Evan Ardianata. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang MTCNA. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada router OS dan router board. Yang kedua ada router OS fitur. Yang ketiga ada name, type, dan arsitektur router board. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Mikrotik router OS based on OS. Jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman. Sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Standalone operasional berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Selanjutnya ada mikrotik router board built-in hardware. Dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Router board berbeda dengan router OS. Jadi semisal ini alatnya tersambar petir, semua perangkatnya harus diganti. Berbeda dengan router OS. Selanjutnya yaitu materi tentang router OS fitur. Router OS fitur support 802.11a/b/g/n/ac wireless network. Contohnya seperti CAP mikrotik wireless. Jadi contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa cari sendiri nanti. Selanjutnya ada routing yang berisi RIP, OSP, BGP, Wrapping, OSPF, V3. Routing ini dibagi menjadi dua, yaitu DHCP dan static. Dan jika DHCP itu teman-teman nanti mendapatkan IP secara otomatis. Dan sedangkan static nanti teman-teman mengisikan IP secara manual. Selanjutnya firewall dan NAT. Firewall berfungsi untuk memblokir, sedangkan NAT berfungsi untuk menghubungkan IP private ke IP up, QoS atau bandwidth, yang berfungsi untuk mengelola lalu lintas internet untuk memastikan aplikasi mendapatkan bandwidth yang cukup dan koneksi yang stabil ketika jaringan sedang padat. Point-to-point tunneling yang berisi PPTP, PPoE, SSTP, OpenVPN berfungsi untuk meremot jauh. Selanjutnya ada user management yang berisi DHCP atau proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Sistem manajemen berfungsi untuk mengatur dan melacak pengguna untuk layanan seperti hotspot, serta membuat profil dan batasan khusus untuk setiap pengguna. Selanjutnya ada tools yang berisi bandwidth, test, torch, matchping, MRTG, dan lain-lain. Tools ini berfungsi untuk monitoring jaringan seperti bandwidth size untuk mengatur kecepatan internet. Materi selanjutnya yaitu name, type, arsitektur router board. Router board name. Pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama yaitu word, seperti Omnitk, Grok, XT, LHG, Dynatis, CAP, WAP, HAP, dan Hex. Yang kedua extensional naming. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernet lebih dari 9 port. Contohnya seperti RB600, 800, 1000, 1100, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu 3 simbol nama. RB yaitu
singkatan dari router port. 7 adalah angka dari seri dan kelas router. 5 yaitu jumlah port Ethernet. 1 adalah jumlah slot mini PC atau wireless. Selanjutnya adalah router board type. Nah, seperti yang tadi, RP adalah router board. 9 yaitu dari series, 5 Ethernet, 2 wireless, OE adalah feature port. DC adalah jadi casing. Selanjutnya ada arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Jika teman-teman ingin melihat lebih jelas arsitektur router board, teman-teman bisa mengunjungi link www.mikrotik.com/download. Jadi itu materi kita hari ini. Materi selanjutnya kita lanjut di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.